Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab 11 dan bab 12, yaitu mengelola sumber daya manusia dan mengelola keberagaman. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Zatamat Safero, NPM 311. Saya Muhammad Andiko Rianda Putra, NPM 316. Nama saya Michael Geraldo, NPM 304. Nama saya Istifaya dengan NPM akhir 29. Nama saya Syarifah Mudaim dengan NPM akhir 291. Nama saya Alfiana Fudiani dengan NPM akhiran 292. Oke, yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan desain dan penerapan sistem normal dalam sebuah organisasi untuk menjamin penggunaan keahlian sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, sistem ini itu terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Kemudian slide berikutnya, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Pendekatan strategisnya yaitu pendekatan terdiri atas 3 unsur penting, yaitu yang pertama, semua manajer dilibatkan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, yaitu para pegawai dipandang sebagai aset. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses penyesuaian yang memadukan strategi dan tujuan organisasi dengan pendekatan yang tepat dalam mengelola modal manusia. 3 aktivitas besar manajemen sumber daya manusia ini merupakan sebagai berikut. Yang pertama, mencari orang-orang yang tepat. Yang kedua, mengelola bakat sehingga orang-orang itu dapat meraih potensi mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga tenaga kerja dalam jangka yang panjang. Kemudian membangun modal manusia untuk menggerakkan kinerja. Modal manusia atau human capital adalah nilai ekonomis dari perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan juga kemampuan para pegawai. Pentingnya modal manusia untuk hasil bisnis dapat digambarkan pada kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Accenture. Kerangka kerja ini dimulai dari dasar dengan menilai proses-proses internal seperti perencanaan tenaga kerja, pengembangan karir, pengelolaan pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian globalisasi. Manajemen sumber daya manusia internasional atau International Human Resource Management IHRM secara spesifik berkenan dengan kompleksitas yang bertambah dan dihasilkan dari pengordinasian dan pengelolaan orang-orang yang berbeda dalam skala global. Kemudian slide berikutnya dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia. Undang-Undang Federal ini dibuat untuk menjamin peluang pekerjaan yang setara. Tujuan Undang-Undang Federal adalah menghentikan praktik diskriminasi yang tidak adil, berupaya untuk menyeimbangkan upah yang diberikan para pekerja, laki-laki dan perempuan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, dan sebagainya. Dampak adanya IIO, yakni diskriminasi terhadap pekerja yang dipekerjakan berdasarkan kriteria yang tidak sesuai. Next. Sifat karir yang berubah-ubah. Yang pertama adalah kontrak sosial yang berubah-ubah. Dalam kontrak sosial yang lama, pegawai dapat mengkontribusikan kemampuan pendidikan, kesetiaan, dan komitmen serta mengharapkan balasan yang akan diberikan perusahaan berupa upah dan keuntungan, pekerjaan, kemajuan, dan pelatihan selama waktu kehidupan tersebut. Perbedaan kontrak baru dan kontrak lama adalah kontrak baru, yakni kemampuan pegawai untuk dipekerjakan, tanggung jawab pribadi, rekan dalam perbaikan bisnis dan pembelajaran. Kontrak lama yakni memiliki jaminan kerja, namun sebagai roda penggerak mesin dan juga hanya boleh menambah pengetahuan saja. Next. Sifat karir yang kedua adalah inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Perubahan yang cepat dan ketidakpastian dalam lingkungan hari ini membawa tantangan baru untuk manajemen sumber daya manusia. Beberapa persoalan penting adalah yang pertama, menjadi majikan pilihan. Yang kedua, menyentuh kebutuhan akan pegawai sementara dan pekerja paruh waktu. Yang ketiga, keseimbangan kerja. Dan yang keempat adalah mengelola penyusutan karyawan secara berperasaan. Next. Mencari orang yang tepat.
Tujuan luar manajemen sumber daya manusia adalah mencari, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja efektif. Langkah yang pertama adalah mencari orang yang tepat dengan membuat perencanaan sumber daya manusia, di mana manajer sumber daya manusia memprediksi kebutuhan untuk mendapatkan pegawai baru berdasarkan jenis-jenis lowongan kerja. Yang kedua, menggunakan prosedur untuk berkomunikasi dengan para calon pelamar kerja. Dan yang ketiga, melakukan seleksi dari para pelamar kerja untuk memilih orang-orang yang diyakini adalah kontributor terbaik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian mengelola talenta. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pengembangan mewakili upaya perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi pegawai tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya yaitu pertama pelatihan saat kerja, kemudian universitas badan hukum, kenaikan jabatan dari dalam, dan yang terakhir yaitu mentoring dan bimbingan. Next. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja terdiri atas langkah-langkah pengamatan dan penilaian kinerja pegawai, pencatatan penilaian, dan pemberian umpan balik pada pegawai. Penilaian kerja secara akurat yaitu untuk memperoleh perkiraan kinerja yang akurat, kemudian untuk mengevaluasi kesalahan kinerja. Next. Kemudian mempertahankan tenaga kerja efektif. Kompensasi. Istilah kompensasi itu ada dua, yaitu semua pembayaran yang berupa uang, dan yang kedua yaitu semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai uang untuk memberikan penghargaan kepada pegawai. Contohnya yaitu sistem upah gaji, keadilan kompensasi, dan bayaran untuk kinerja. Next. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan. Beberapa keuntungan yang ada dalam manajemen sumber daya menurut Undang-Undang US adalah seperti jaminan sosial, kompensasi pengangguran, dan kompensasi kinerja. Jenis keuntungan lainnya seperti asuransi kesehatan, liburan, dan lain-lain. Kemudian yaitu pemberhentian. Meskipun upaya terbaik telah dilakukan manajer ini dan para ahli manajer sumber daya manusia, perusahaan akan kehilangan beberapa pegawainya sebagai pegawai yang akan pensiun, sedangkan lainnya akan mengundurkan diri. Kemudian materi selanjutnya disampaikan tentang Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola keberagaman. Yang pertama ada tempat kerja yang berubah. Keberagaman di Amerika Serikat. Organisasi baru kini telah menyadari bahwa setiap orang tidaklah sama dan perbedaan yang dibawa orang tersebut ke tempat kerja adalah nilai yang berharga. Yang B, tenaga kerja yang sudah berumur. C, pertumbuhan pekerja Latin dan Asia. Yang D, daya beli kaum minoritas. Yang E, pertumbuhan populasi orang asing. Sejauh ini organisasi perusahaan di AS memilih kaum minoritas untuk menjadi eksekutif puncak mereka, satu orang atau tidak sama sekali. Next. Keberagaman dalam skala global. Budaya-budaya nasional adalah hal yang tidak ketara, bisa menyebar dan sulit untuk dimengerti. Namun penting sekali bagi manajer di suatu perusahaan untuk belajar memahami budaya lokal dan menghadapi budaya tersebut dengan baik. Contoh Kraft General Food pun menyepakatinya bahwa berbisnis secara global berarti pelanggan kita pun beragam. Pemegang saham di perusahaan kita pun beragam. Populasi yang tersedia bagi kita, produktivitas, kreativitas, inovasi kita, dan orang-orang yang menjadi pemasok bagi perusahaan kita juga beragam. Tidak mungkin kita menjalankan bisnis dengan baik tanpa adanya pemahaman mendalam dan menerima semua unsur ini. Next. Mengolah keberagaman atau disebut managing diversity yang merupakan keterampilan inti dalam manajemen di lingkungan ekonomi global saat ini adalah menciptakan iklim di mana keunggulan-keunggulan yang mungkin ada dalam keberagaman dimaksimalkan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam keberagaman diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim atau kinerja perusahaan. Keberagaman diversity adalah segala hal yang mereka berbeda, perbedaan pengertian perbedaan model lama dan model baru. Model lama, keberagaman dalam kaitannya dengan ras, umur, kecacatan, tingkat gaji, gaya hidup, gender. Model baru, keberagaman dalam kaitannya dengan ras, gender, gaya hidup, tingkat gaji, fungsi, kemampuan pendapatan orang tua, bahasa cara kerja, pengalaman militer, jabatan, bangsa, dan kepribadian. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Ya, untuk selanjutnya adalah keuntungan dari keberagaman di tempat kerja. Terdiri dari 5, yaitu penggunaan talenta pegawai yang lebih baik. Perusahaan memiliki talenta yang lebih baik berarti memiliki daya saing yang baik. 2, pemahaman pasar yang bertambah akan mengantisipasi dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berubah secara lebih baik. 3, lingkup pemahaman kepemimpinan yang bertambah. 4, kualitas pemecahan masalah oleh tim yang semakin baik. Dapat memberi latar belakang yang berbeda dan mereka pun memiliki kerangka kerja yang berbeda. Yang kelima, biaya yang berkenaan dengan berpindah pegawai, ketidakhadiran, dan tuntutan pidana yang semakin berkurang. Next. Faktor yang membentuk kebersebelahan pribadi. Ada prasangka, diskriminasi, dan stereotip. Untuk prasangka sendiri adalah kecenderungan yang memandang orang-orang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Jika prasangka diwujudkan dan digantikan dengan tindakan yang menciptakan diskriminasi, bagian besar dari prasangka adalah stereotip, yaitu keyakinan yang kaku, berlebihan, dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Next. Faktor yang setelah itu adalah etnosentrisme, adalah keyakinan bahwa suatu kelompok atau subkultur tertentu bersifat superior dibandingkan dengan kelompok lain. Sudut pandang etnosentrisme ini akan menghasilkan monokultur, yaitu bahaya yang menerima satu cara menjalankan segala hal. Ini dapat memecahkan permasalahan dalam organisasi bagi pegawai-pegawai minoritas. Tujuan organisasi dalam mencari keberagaman budaya adalah pluralisme dan bukan monokultur, serta etnorelativisme dan bukan etnosentrisme. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi karir wanita dibagi menjadi 2, yaitu atap kaca adalah halangan yang tidak terlihat di mana memisahkan wanita dari jabatan manajer puncak. Trend opt-out bisa diartikan keputusan seseorang untuk keluar dari pekerjaan karena alasan tertentu. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi karir wanita. Selain faktor buruk, wanita juga memiliki keuntungan. Keuntungan wanita, orang berpikir bahwa wanita mungkin sebenarnya adalah manajer yang lebih baik. Sebagian karena mereka menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif, tidak begitu hierarkis, dan berorientasi pada hubungan yang sesuai dengan lingkungan global dan multikultur hari ini. Selanjutnya yaitu kompetensi budaya. Kompetensi budaya adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari budaya berbeda. Langkah-langkah untuk menciptakan kompetensi budaya antar pegawai dan rekan-rekannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari tahu masalah yang berhubungan dengan keberagaman di dalam organisasi. Yang kedua yaitu memperkuat komitmen manajemen puncak. Yang ketiga yaitu memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Yang keempat yaitu menuntut hasil dan meninjau kembali tujuan-tujuan. Yang kelima yaitu menjaga momentum untuk mengubah budaya. Untuk selanjutnya yaitu inisiatif dan program keberagaman. Organisasi dapat mengembangkan inisiatif dan program berkenaan dengan permasalahan keberagaman yang unik. Inisiatif ini diantaranya adalah mengubah struktur dan kebijakan serta mengembangkannya. Yang kedua yaitu memperluas upaya perekrutan. Yang ketiga yaitu membangun hubungan mentor. Yang keempat yaitu mengakomodasi hubungan khusus. Yang kelima yaitu memberikan penelitian keterampilan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran dan akan pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu inisiatif keberagaman yang baru. 91% perusahaan yang disurvei oleh Society of Human Resource Management meyakini bahwa inisiatif keberagaman dapat membantu mempertahankan keuntungan dalam bersaing. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu tim multikultur, terdiri atas orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya, ras, etnik, dan budaya yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kelompok jaringan pegawai. Kelompok ini diciptakan secara tidak resmi oleh pegawai, bukan oleh organisasi, dan keanggotanya bersifat sukarela. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.